kayak video kan anu bento teko kayak video kan pengen teko yang penting enggak kenapa sih yang berubah jadi banyak main ini Gen teko, gen kepingin. Iya mantep di petele. Jos. Oh iya dong. Saya mau dapur tuh. Yo main HP mungkin nih gen ketok. Dari kampung. Teras Bangkuri. Datangkan dari mana gini loh. Begini, petele mantep tuh. Mantap. iso pokok itu masalah motor saya cari tuh iso daerah Madiun daerah bentar pecel Terus mantep tuh. Bentar pecel Jos. bentar pecel jadah Bento pengen. malahnya enggak suratnya langsung di video bisa enggak surat Few moments later. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, termasuk kita semua. Semoga di akhir zaman nanti kita selalu mendapatkan syafaatnya. Kembali saya di sini sebagai pengurus Paguyuban Pandan Surat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara semua kehadirannya untuk memenuhi undangan pada tanggal 12 ini di tempat Pak Estanto. Semoga yang belum bisa hadir ke depannya bisa hadir. Tetap semangat yang jelas. Merujuk ke pertemuan di tempat Mas Dadang dari Bapak penasihat saudara-saudara waktu itu kita membicarakan untuk pertemuan di tempat Estanto ini kita pada sepakat tanggal 12 Februari. Alhamdulillah sampai saat ini terlaksana walaupun ya sekitar 40% kehadiran. Alhamdulillah. Pada pertemuan ini kami sampaikan bahwa untuk pembahasan mengenai acara nanti di hari Lebaran ya. Untuk itu kami sampaikan pendapat dan saran dari Bapak penasihat, dari saudara-saudara semua. Kami mohon saran dan kritik untuk kepentingan nanti di hari Lebaran nanti serta pendanaan donatur kita sampaikan dan kita bahas di sini ya. Satu itu, keduanya saya mohon dengan paguyuban ini dan tak lepas dari suatu iuran ya, semacam iuran nanti dihidupkan lagi dalam arti per bulannya itu ya seikhlasnya, nggak dibatasi. Tahu besar kecilnya seberapa dan anggota saya nanti dibahas di saran dan kritik. Untuk itu mohon dievaluasi dari sebelum-sebelumnya yang kekurangan, mohon saran dan kritiknya karena saya menjadi ketua paguyuban ini spontan, saya juga kaget. Sebenarnya nggak siap saya sendiri. Berhubung ditunjuk ya saya terima. Tapi sebenarnya saya juga belum pas lah sebagai paguyuban ketua. Mohon maaf Pak Mantan. Pak Mantan sekarang saya angkat menjadi majelis penasihat. Ya betul. MPP boleh.
Untuk itu cuma itu yang sampaikan ya. Satu poinnya mengenai pendanaan nanti acara Lebaran ya, kita galang dana ya seberapa pendapatannya kita evaluasi. Keduanya masalah iuran, suatu organisasi tanpa iuran kayaknya kurang pas. Karena pendukung supportnya kan dari situ ya, buat bakti sosial, buat keluarga dan kita untuk kita. Maka di pertemuan hari ini kita bahas seberapa besar kecilnya ya, ketentuannya semua dari anggota ya. Ketiga mungkin saya sampaikan hanya itu, mohon kiranya kurang lebih mohon maaf. Mari kita bahas bersama-sama ya mengenai 1-2 poin tadi dari saya. Hanya cukup sekian, kiranya kurang pas dan salah dalam tata tutur saya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua Paguyuban. Nanti nggak sampai di situ aja ya Pak ya, masih nyambung. Iya, masih nyambung. Terus selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Penasihat, Bapak Triyono dan Pak Karno. Monggo Bapak Triyono dulu. Makanya tutupin Pak Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Pak Istanto sekeluarga sebagai seutuh baik tuan rumah. Yang saya hormati penasihat-penasihat kita yaitu Pak Soekarno, Bapak Andri, Pak Teguh, dan yang lainnya. Saya hormati Bapak Ketua Paguyuban, Bapak Suhardi, dan Sekretaris Mbak Pur, yang tiga sudah tinggal datang ya. Dan para anggota yang lainnya mungkin tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Puji dan syukur melihat panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat Mas Istanto dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan barokah semua. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat beliau, dan pengikutnya dimanapun berada, termasuk kita semuanya. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar ya. Sebenarnya tadi yang diutarakan Pak Ketua itulah yang memang bagus, ya kita harus dibahas sekarang. Kalau kemarin di pertemuan di tempat Mbak Pur, itu di cancel dulu soal iuran karena belum ada kepastian. Yang kedua mengenai paguyuban ini, kalau kita merujuk dari yang lain itu memang begini ya, mohon maaf mungkin Pak Istanto kedatangan kita mungkin nggak sampai 50% ya, nggak sampai ya 40%, alhamdulillah rabbil alamin. Cuma di sini saya menekankan siapapun yang berketempatan
kalau bisa ya kita langsung aja, nggak usah kecewa, nggak usah apa, inilah paguyuban ya. Insya Allah kedepannya kita bisa hadir, karena yang lainnya itu memang kalau ada kepentingan ya, mungkin kalau informasi itu dari Mas Dikir dan keluarga itu katanya di tetangganya ada yang hajatan, dan Mbak Sis juga ya, Mbak Sis dan Mas Harin itu ada keperluan, dan yang lainnya ya kita maklumin aja. Mudah-mudahan yang hadir ini terus istiqomah semuanya. Kalau memang ada agenda perkumpulan, mudah-mudahan kita bisa hadir semuanya, dan yang lainnya mudah-mudahan di perkumpulan yang akan datang bisa hadir. Selain daripada itu, cuman saya ini usul aja nanti Mas Hadi ya, soal kegiatan yang di kampung ya. Kalau yang di kegiatan yang di kampung cuma istilahnya pandangan aja ya, bukan usul itu. Kalau memang dana ya, dana itu sedapatnya berapa, kalau bisa ya itulah yang dijalankan. Jadi kalau menurut saya ya memang kalau ada yang bisa menutupi alhamdulillah, tapi jangan sampai dipaksakan. Maksudnya dipaksakan pendapatannya. Jadi biar yang lain itu berlomba-lomba, oh iya udah segini udah cukup. Jadi kalau yang pasti ada memikir kata dari mana kan begitu ya. Jadi kalau udah mendapatkan dana itu baru kita, nah kalau uang Jawa apa ya, diikut nih ya, baru yang ini. Nggak usah kita lihat yang kemarin yang muluk yang wah ya, itu sedapatnya aja. Yang penting kan tali kasih sama orang-orang tua kita ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang di sono yang masih ada, dan saudara-saudara kita ya, kakak adik semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Mungkin dari saya itu aja ya. Mungkin nanti bisa dibahas yang lainnya, mungkin dari rekan-rekan semua ada masukan yang lain. Itulah yang dari saya. Mungkin ada kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu, mungkin kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Karno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Sayyidul Bait Bapak Istanto, ingkang kula hormati sesepuh Bapak Andri. Alhamdulillah beliau ini saksi. Ini rajin perlu dicontoh yang lain. Rumahnya jauh dimanapun hadir. Seharusnya kita yang asli wanda surat yang izin. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmatnya Allah, selalu dapat kesehatan, selalu dapat kedamaian, hingga di hari ini kita masih bisa silaturahmi dengan Pak Istanto, dan keadaan tidak ada suatu apapun. Selawat serta salam mari kita sama-sama aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, pada sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya di akhir zaman nanti akan dapat syafaat. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelewatan, yang saya hormati para pengurus, Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing mriki, ingkang kula hormati. Saya sebenarnya tidak punya usul apa-apa hari ini, cuma dengan jadi pendengar yang baik. Namun saya disadarkan mic ya, mau nggak mau bicara.
mengenai paguyuban itu intinya guyub. Paguyuban kan yang dicari kan guyubnya. Guyub itu timbul dari kesadaran, dari keinginan, dari kemauan ya. Dan biarpun dengan cara apapun, dengan surat edaran apapun, dengan WA apapun, dengan jemri sekalipun, kalau di situ tidak ada keinginan, tidak ada kesadaran untuk berkumpul ya Yesus. Namun kita doakan mudah-mudahan semua dulur pandang surat mempunyai kesadaran yang sama, mempunyai keinginan sama untuk saling bersilaturahmi, karena silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Tadi meriang-meriang pilek-pilek dikit ini kalau ketemu teman-teman ngobrol ya minimal kurang kan. Dan untuk keluh kesah dan lain sebagainya itu kalau sama teman dekat gitu saling sharing itu kayaknya ya nyaman. Ya itu yang perlu kesadaran dari situ. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih solid, bisa lebih semangat lagi, karena dilihat dari gelagatnya ini generasi mudanya udah nggak ada. Sekarang mulai stop di Solo, nggak nyampe Semarang aja nggak, yang mentok di Solo apalagi nyampe Jakarta. Ya ini kayaknya akhir dari generasi pandang surat yang masuk ke Jakarta. Makanya yang udah sama-sama tua ini, udah sama-sama dewasa ini, ayo kita saling rukun, saling bagi pengalaman, saling bagi kesenangan, kepedihan. Karena ya kita ini yang bisa mendengarkan, yang bisa ngasih solusi, yang bisa ngasih ketentraman, kedamaian, ketenangan. Karena kita masih punya teman, kita masih punya saudara, ya kita ini. Karena biar gimana pun kita kecilnya bareng, gedenya di bareng, di sini bareng itu tetap rasanya beda. Kalau untuk kita berteman, untuk kita bersahabat, bersaudara itu kesannya ya lebih mantap gitu. Yang selanjutnya mengenai paguyuban itu harus ada uang. Kalau kedua itu dari paguyuban itu harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya cuma kumpul, kegiatannya ya nggak ada, sosialisasinya ya nggak ada, sosialnya ya nggak ada. Namun apa yang kita sepakati kemarin itu terbentur di COVID, menjelang COVID, pertengahan COVID sampai habis COVID ini kita break mengenai keuangan. Ya saya mengusulkan sebenarnya paguyuban itu tanpa arisan juga susah, untuk mengumpulkan dana ini juga susah, karena seolah-olah kalau tidak ada ikatan ya, kalau untuk tidak ada ikatan itu ya merasa nggak terikat. Seandainya saya lagi capek ya nggak berarti ya. Kalau nggak ada ijab kabulnya itu ya kayak begini. Seandainya kita lagi hujan gitu, lagi ini ya nggak jauh ini awal aman Pak Tri aman. Nah, seandainya kita merasa ya ada arisan, ada ini, kita merasa ada utang, kita ada kewajiban, kemungkinan ya lebih tertarik ya, lebih semangat untuk hadir. Dan yang ketiga mengenai kegiatan Idul Fitri di kampung.
Yang sudah kita alami 2 periode mengadakan kegiatan yang demikian, itu emang ya kita sewaktu saya jadi pengurus itu merasa apa ya, kesulitan, nggak cuman rasa jengah gitu ya. Rasa jengahnya itu ternyata finishnya itu ya udah menjelang takbiran. Udah menjelang takbiran itu baru ngumpul lah istilah dananya itu. Nah, itu yang sebagai yang di apa ya, serahin tugas atau yang diwajibkan untuk melaksanakan itu ya merasa deg-deg dan merasa, kalau menurut saya yang merasa keberatan karena timingnya itu udah terlalu mepet banget. Dan untuk kegiatan yang kemarin itu cukup dapat apresiasi yang lumayan bagus dari warga kampung di sana. Namun kemarin kegiatan ini cukup lumayan dapat dana yang besar, itu bisa terkumpul dalam 2 periode lebaran. Jadi 2 kali kumpulan lebaran baru kita laksanakan pembagian sembako di lebaran yang kemarin itu kumpul ya cukup lah. Kalau untuk dana yang kemarin itu lebih, namun lebaran yang kali ini udah cukup mepet, sudah kurang sekian bulan, hitungan bulannya 3 bulan paling ya, 2 bulan kita harus mengumpulkan. Ya kalau tidak ada target ya susah Pak Triyono gitu ya. Yang kita yang mau mengerjakan di kampung sana yo jadi apa itu ya, jadi bingung juga. Alangkah bagusnya dikasih target, kalau nggak nyampe target ya dipotong yang mana gitu. Jadi ada planning dari awal apa yang mesti dibeli gitu. Dan untuk yang hadir ini ya saya tekankan, untuk yang hadir ini biar semua itu gampang, biar semua itu mudah, nggak usah nunggu di Jepri, nggak usah nunggu di WA per orang ya gitu. Kita kesannya juga nggak enak ya. Ayo punya kesadaran yang lebih, karena apa ya, karena apa yang kita keluarkan untuk di kampung itu ya memang untuk kakak kita, untuk mak kita, untuk bude, untuk bule kita, bukan untuk siapa-siapa. Anggap aja ya itulah apa namanya ya, bingkisan lebaran lah, dari kamu untuk kamu, dari saya untuk kakak saya, dari kamu untuk ibu kamu, kan kayak gitu tuh. Karena ya semua yang di sana itu warga kita kebagian gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai apa-apa dan targetnya berapa. Ya monggo dipikir bareng-bareng, monggo diukur bareng-bareng. Mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penasihat yang telah memberikan usul dan sarannya. Menurut saya dari yang disampaikan Bapak Triyono tadi, kalau beliau mengutarakan kalau iuran kan jangan terlalu dipaksakan ya, dan difokuskan di intern dulu, di intern kita, maksudnya di intern peguyuban, dan dimaksimalkan. Terus yang dari Bapak Karno tadi ya betul Pak, emang harus ada keterikatan sih Pak ya, emang ya. Ada keterikatan ya, mungkin apa ya, salah satunya arisan itu kali Pak. Keterikatan, jadi memang harus ada keterikatan biar intinya itu mengundang anggota yang datang. Tapi kalau saya usulin ya nggak usah terlalu besar gitu.
Jadi ya sekedarnya aja buat intinya buat mengumpulkan anggota. Dan emang harus ada target ya, karena 2 bulan lagi kita lebaran. Target iuran mungkin nanti bisa disampaikan dari anggota berapa targetnya, dari Bapak Ketua dan ibu-ibu yang di belakang mungkin ada saran ini enaknya berapa kalau mau iuran untuk acara lebaran di kampung. Nah ini yang selanjutnya yaitu saran-saran dari anggota, silakan yang mau ditambahkan, yang mau usul silakan Pak, Bu yang di belakang, Bu Pur, Bapak Teguh, monggo ada usulan. Sebelumnya terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih hanya kasih masukan sedikit aja ya, karena ini waktu sudah dekat. Kalau untuk yang pertama ya, untuk acara hari raya, kalau bisa dibentuk panitia, mungkin Pak Tegar supaya dibentuklah intinya ya pengurusnya. Terus kalau masalah anggaran mungkin segera diperkirakan, kira-kira sih perlunya dananya berapa ya, mungkin ya nggak usah terlalu besar lah ya, semampu kita. Nah kalau untuk pengumpulannya mungkin nanti juga bisa semampunya masing-masing ya, jadi jangan ditarget pokoknya sekian ratus lah atau sekian puluh ribu. Kalau menurut saya sih ya dari apa ya kebijakan masing-masing gitu. Yang penting dana rencana anggarannya harus diperkirakan. Terus yang selanjutnya masalah batas waktu yang tadi Pak Karno bilang ya, kalau menurut saya untuk pengumpulan dana hari raya dikasih batas waktu ya, mungkin terakhir tanggal berapa untuk pengumpulan dananya. Jadi teman-teman supaya bisa memperkirakan. Jadi paling akhir umpamanya Maret atau apalah, bulan Maret ya berarti ya, atau pertengahan April, karena sudah dekat waktunya. Terus yang selanjutnya rencana penarikan dana per bulan ya, tadi yang Pak Ketua sampaikan itu agak rumit sih kalau saya kalau kayak gitu ya. Yang kadang-kadang nih yang mohon maaf yang membayar ini ya maaf, kadang-kadang yang hadir aja, yang nggak hadir kadang-kadang juga banyak yang tidak membayar gitu. Itu jadi kayaknya jadi kurang bagus juga sih. Kalau mau ya mungkin dibentuk arisan tadi. Tapi apakah sekarang teman-teman atau anggota ini siap untuk diadakan acara arisan kayak dulu lagi? Kalau memang apa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ini bersedia ya monggo aja. Jadi nanti kan bisa dirinci tuh dari arisan itu buat dana sosialnya berapa, buat arisannya berapa, untuk konsumsinya berapa. Karena dulu juga pernah ada namanya arisan ya, tapi nggak tahu juga sekarang masih ada lah IRBA ya Le? Masih. Oh, alhamdulillah tuh. Mungkin gabung lagi sama IRBA bisa juga tuh. Ya mungkin masukan saya cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Nggak lupa ditanggapi Pak, langsung aja Pak. Pak Ketua. Ibu-ibu apa? Halo. Oh ya, belakang dulu. Setan nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tegar yang sudah memberikan waktu. Di sini saya tadi sudah merangkum semua sambutan-sambutan, sudah mendengar dari Bapak Ketua juga tentang iuran, tentang dana lebaran juga. Saya
mau usul aja ya, siapa tahu diterima gitu. Yang pertama, untuk iuran per bulan untuk paguyuban kita itu kalau memang mau dimulai nggak usah sama kayak yang kemarin, misalnya sedikit nggak apa-apa, yang penting itu kita rutin agar bisa menghidupkan organisasi kita ini. Kalau kemarin 25.000 ada yang keberatan, ya kita turunkan. Berapa ibu-ibu? 10.000. Harga sembako malah naik, Pak. Enggak, ya antara 15.000 atau 20.000 aja gitu aja. Soalnya kadang-kadang yang nih, kalau hitungan saya gini, saya misalnya setiap bulan iuran berarti masuk kas. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada tarikan lebaran atau tarikan apa-apa, kalau saya nggak iuran, biasanya tuh kalau mau bayar dikit itu nggak enak gitu. Tapi kalau saya sudah iuran tiap hari, nggak apa-apa lah, saya bayar segini aja gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Terus yang pertama tuh iuran ya, antara 15 sampai 20.000. Ayo kita iuran lagi gitu kalau menurut saya. Jadi nanti kalau seandainya ada proposal apa-apa, kita lihat tuh di situ siapa yang tidak iuran. Kalau memang dia orang padan surat, perantau, anggota ada di grup, kita nyodorin proposalnya tuh nggak segan-segan gitu. Kalau yang sudah iuran mah nggak apa-apa lah. Intinya kalau misalnya dia nggak bayar gede atau dia nggak nyumbang gede, itu ya wajar, orang dia juga udah tiap bulan iuran, anggaplah iuran itu dia nabung gitu, dia juga partisipasi walaupun dia nggak bayar sumbangan gede gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Pertama, yang kedua, untuk dana lebaran, mungkin untuk mulai hari ini kita list aja seperti waktu dulu mau lebaran itu. Jadi yang hadir di sini kita edarin list, sanggupnya berapa ditulis. Jadi nanti tinggal transfer aja ke Pak Tul. Itu untuk dana lebaran. Kalau kita lihat untuk ini judulnya pembagian sembako toh. Ya, itu kalau dana kemarin itu kalau nggak salah 12 jutaan ya, tapi kita nggak usah terpaku pada itu, kita sedapatnya aja. Kalau misal target kita 10 juta misalnya ya, terus anggota kita itu 60 orang, kan itu nggak sampai berapa ya, nggak sampai 200 sebetulnya, nggak sampai 200 per orang gitu loh. Tapi kan kadang-kadang tertutup dengan ada yang sanggup atau ada yang ikhlas lebih dari itu. Nah itu juga kadang-kadang sudah bisa menutup. Jadi kita tidak memaksakan untuk satu orangnya 200 karena kemampuan orang kan juga tidak sama. Jadi itu kalau target kita itu misalnya 10 juta gitu loh. Itu apa tadi? Dana lebaran. Yang ketiga, kalau memang mau warisan, ayo warisan. Tapi nggak usah, nominalnya nggak usah gede-gede. Jika misal nih arisannya 20.000, kalau memang ada yang maunya 100.000, ya ikut aja 5 gitu. Ya, tuh, saya sih setuju aja. Apa tadi Mas Bagar? Apa aja itu yang dicatat dari saya tadi? Iuran rutin, dana lebaran, terus arisan, duit mulu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya Bapak Ibu. Untuk organisasi itu memang kalau nggak ada uang ya susah gitu. Jadi memang harus ada. Insya Allah rezeki kita diganti dah pokoknya. Terus apa lagi ya tadi ya? Arisan terakhir. Hah? Arisan terakhir. Ya, arisan terakhir. Untuk masalah itu, masalah apa aja yang
sembakonya yang mau di itu mungkin nanti ngeliat itu aja ya, ngeliat dananya dulu ya. Di les kita semaksimal mungkin. Seandainya kita dapatnya mungkin 80%, maksud saya jangan di up harus 100%, itu maksud saya itu tadi begitu. Iya Pak, misalnya apa yang mau dibeli. Nah, nanti umpamanya 5 item, sedangkan kita dananya dapat 7 juta, targetnya kan 11 juta. Ini jangan dipaksakan, maksud saya itu jangan dipaksakan ke situ, gitu loh. Kasihan yang dapatnya aja. Kasihan nanti Mas Hardi nanti waduh wedus. Buyar. Soalnya juga jadi ini bapak Bapak dikurangi, jangan salah satu ini sembako itu harus 5 macam harus, maksud saya tadi begitu. Iya, saya juga tetap tetap aja. Kalau Intinya dana maksimal aja berapa? Intinya bapak-bapak ibu-ibu di kampung itu dikasih seberapapun, nggak usah ini tuh juga sudah alhamdulillah tapi kan sudah senang banget ya. Omongan. Terus orang kampung udah denger, nanti itu nggak usah terlalu maksudnya. Terus insya Allah juga biar kita itu juga istiqomah melakukannya kayak gitu setiap tahunnya, jadi nggak cuma lebaran ini aja gitu, insya Allah seperti itu. Ya, insya Allah ya itu ditukar insya Allah. Oh iya, sama yang hari ini ya seperti biasa itunya tadi Pak Badi tadi. Terus? Enggak, untuk konsumsi hari ini biasa ya seperti itu, setiap satu orang itu nanti urusannya sama saya. Kalau ini batu nih karena nggak ada. Jadi kalau ada kekurangan nanti saya yang. Ya intinya jelasin sekalian, mohon maaf ya nih ya. Kita usul aja ya soal konsumsi ya. Itu kita memang kan itu anggota kita berapa itu? 72 ada 65 yang ini kan dulu buat kita, untuk kita, mohon maaf ya Pak Santo ya, siapa tuan rumah sama aja. Jadi kita kan seandai-andainya aja lah. Makanya itu istilahnya konsumsi itu berapa sih? Itu nanti jangan sampai nanti yang saya juga nggak tahu, ntar kan iuran yang datang orang 10, iuran 10 tambahin berapa dapatnya segitu, sedangkan kita udah nyiapin ya, kita buat anu lah yang mungkin yang ngasih ikhlas, yang anu ikhlas, tapi ya kita harus dijelaskan sekalian ya. Ini sebetulnya saya pertamanya muncul seperti ini kan pas di Basri itu ya, saya kan nggak hadir, tapi karena saya sudah mengalami pertemuan lalu itu konsumsinya itu 1 juta. Terus yang hadir itu berapa? Ditarikin 25. Nah, nanti dapatnya berapa? Baru ditambahin uang kas. Jadi hari ini yang ada berapa orang? Ditarikin per orang 25. Terus dapat berapa? Nanti saya yang tambahin karena Pak Abdul nanti akan transfer ke saya. Ya udah cukup ya semuanya tadi. Orang itu maksudnya yang satu ini loh Pak, bukannya kalau berdua berangkat berdua. Nggak apa-apa. Iya makanya kalau nggak ada ya. Saya berdua. Tapi nggak apa-apa, ya. Pokoknya tarikin segitu ya, upahnya mau sedekah ya monggo kan. Saya rasa kalau dari saya cukup itu aja ya, apalagi sih Pak? Karena apa yang kira-kira kurang? Kalau perempuan yang itu mendukung itu. Habis kalau belum jelas itu perempuan itu ini masih bertanya-tanya, coba duit itu berapa gitu, karena mau dihitung-hitung dengan budget per bulan. Udah ya, itu aja deh kayaknya. Iya dari saya apa? Ada yang mau itu nggak? Nggak mau lagi? Nggak. Iya. Ya udah, nanti kayaknya sih saya rasa kalau terbentuk arisan ya, otomatis dengan membayar arisan itu sendiri uang konsumsi akan ngumpul sendiri. Jadi kita nggak usah ngumpulin uang konsumsi ngumpul, uang iuran ngumpul, arisan ngumpul. Jadi nanti itu tadi bendahara pokoknya harus standby. Ya udah kayak gitu aja, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ketua, saya nambah dikit. Jangan diandai aja semua ya. Kalau diandai semua ya saya hindarin. Kalau kita mengacu ke situ tadi ke arisan, ke uang konsumsi itu kita tegaskan dan kita pastikan
karena ini pandemi sudah selesai, kemungkinan rutinitas pertemuan bisa rutin ya. Seandainya kita bikin pertemuan itu 3 atau 4 bulan sekali, kalau menurut saya idealnya ya 3 bulan sekali, biar setahun itu ketemu kawan-kawan yang jauh itu. Pak Erwin ini saya setahun baru ketemu sekali ini. Kalau nggak dibikin rada cepat rutinitasnya itu ya lama. Intinya Pak Ketua, mohon maaf, biar ke depannya, biar pertemuan bulan depan itu udah bisa dimulai ya, atau minimal setelah pertemuan lebaran, setelah lebaran nanti bisa dimulai. Coba dihitung-hitung sekarang deh, dihitung-hitung sekarang, mumpung cuacanya ya lagi dingin dan kayaknya nggak ada yang buru-buru ini ya, nggak ada yang buru-buru. Minimal kalau usul saya nih, saya punya usul nih, untuk arisan itu 20.000 per anggota. Untuk konsumsi kalau sekarang kan 25, kita bikin 20.000. Dan untuk uang lain-lainnya itu ya 10.000 itu. Makanya untuk dana sosial, untuk apa itu. Soalnya kalau yang kemarin itu jujur aja juga acak-acakan gak karuan, masalah dana apa ya namanya, tali asih. Dan yang tali asih kemarin itu udah acak-acakan gak karuan. Ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang monggo itu. Gak usah bersulap, pokoknya kelas newel lah ya. Dipastikan sekarang biar ke depannya itu melangkahnya lebih gampang. Bendahara membukukan juga lebih gampang, dan untuk ke depannya itu nggak terlalu repot lah kalau masalah dana ini. Karena untuk dan ini dan itu, kita itu sebenarnya sebagai contoh ya, tetangga-tetangga kampung kita itu udah mulai mengikuti jejak kita, kayak Wandanarum itu udah mengikuti jejak kita. Mudah-mudahan itu benar bisa. Dan intinya kita itu sebenarnya satu Pak Lurah ya, satu Pak Kepala Dusun, satu Pak Kadus. Saya itu juga sebenarnya punya impian ya, suatu saat dari dusun itu alal biala kumpul jadi satu gitu. Karena Pak Lurahnya satu. Ada ruangan daftar. Ya udah, kalau memang gitu ya batal. Itu Pak Ketua, usul saya kalau emang mau diadakan arisan ya nggak usah gede-gede, nggak usah double. Satu anggota itu 20.000, untuk konsumsinya 20.000, untuk uang apanya itu? Sosialnya 10.000. Itu ditarik per 3 bulan, bukan tiap bulan. Soalnya kalau ngandelin ditarik uang itu tanpa pastian yang ini juga susah. Kayak kemarin anggota sekian ditarik per bulan sekian juga nggak jalan. Kita tarik aja per pertemuan itu untuk arisan 20.000, untuk konsumsi 20.000, dan untuk hal-hal yang lain sosial itu 10.000 itu tadi. Dan untuk mengenai untuk lebaran ya monggo, itu udah semua program itu bagus. Tinggal program apa yang mau dibeli, seperti saran Pak Triyono, kita targetkan sekian, kalau nggak targetnya kita potong. Misalnya Indomie kasih 10 nggak dapat target ya kasih 5, kasih 2. Misalnya gula 2 kilo nggak dapat ya jadi 1 kilo. Intinya ya jangan parah-parah banget lah gitu ya. Intinya ya jangan parah-parah. Itu aja usul saya Pak, mau dipraktekkan biar yang menjalankan itu semuanya mudah, biar yang jadi yang jadi penentunya itu juga nggak repot, nggak bingung gitu. Coba usul saya tambah saya itu saja. Terima kasih.
Terima kasih saran dan masukan dari Bapak Teguh, Pak Pur, Pak Karno. Saya sendiri sangat setuju dengan arisan ini. Dengan ketentuannya berarti totalnya 50.000 tadi ya, kurang lebih per 3 bulan. Oke. Satu itu. Keduanya mengenai dana lebaran, kurang lebih budget kita punya kurang lebih 10 juta ya. Belum. Kemarin Oh iya. Apa ngikutin kemarin apa? 15 sekarang 15. Kita Harga udah naik nih. Iya, kita acuannya beda loh mas. Kalau mau sampai kayak kemarin kita bilangnya sekian, ini sekian, kita tetap dimengacu ke situ. ya. Nanti dapat uangnya itu berapa ya kita sesuaikan. Misalnya dapat uangnya 10 juta, satu misal dapat berapa yang kita potong ya apa? Untuk patokan ya harus ada patokan. Ada target berapa tapi berdasarkan ya itu tadi. Sistem itu loh. Tapi gak ada hitungan ya? Kira-kira berapa? Oh belum kan? Mungkin ibu-ibu tahu lah yang Kira-kira berapa sekarang ya kan berapa. Kemarin berapa? Kemarin dapat berapa Pak? 12. Ya kemarin sekarang 15 gitu aja udah. Kemarin kan angkutannya ngumpulnya banyak. Ya ini kan Ya sama, sekarang. masih sama, tergantung sama. Tergantung mau bayar apa tidak kan. Itu kan bisa di Rupanya dimasukin grup, mohon maaf ya, itu di-include aja ya Mas Teguh tadi. Ini budgetnya 15 juta. Berkenan atau enggak usah di-include di grup. Iya. Berarti nggak usah pergi barang dulu. Ya kita Jadi biar sekarang nggak kan budgetnya muncul kurang itu lebih ya. 15 juta ya. Tapi karena ya, dapatnya saya prakteknya ngerti. nanti kurang lebih nggak tahu ya. Nanti bisa nanti dikurangi. Ya, betul. Saya setuju segitu ya, budget 15 juta dan Ya, nanti itu aja, Pak. dapatnya berapa. Nah, Baik. baru nanti kan item-item itu baru diperlukan apa yang penting-penting. Iya, baik. Yang dibutuhkan kampung. Timot Pak Tegar. Kedua masalah arisan ya, masalah arisan ini pada setuju nggak nih Bapak yang hadir di sini? Itu belum mengikat ya sifatnya. Ya oke kita setuju tulis itu Nanti ditulis di grup aja Hmm. yang setuju arisan. Sifat ya Pak A, Tegar. B, C 1, 2 berapa kali mereka jadi bisa nanti di grup aja. Ya. Tapi dengan ketentuan itu nanti bilis ya, dalam arti ini arisan sendiri, buat sendiri, buat konsumsi sendiri gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti diinformasikan di grup aja. Nah. Mbak Din ya mungkin yang ikut rencana arisan siapa aja. Tidak perlu semua sih. Jadi saya masukkan tadi yang 20 arisan, 20 konsumsi, Iya. yang 10 buat Baik. sosial. Itu per 3 bulan ya, nggak tiap bulan ya.